Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullah sahmi salamana wa huwa abauna wa salafuna salihun. Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa maqasidana fi maqasidihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim ala hadiniyah wa kullina salihah wa ala manah bi qutb zaman wa ala manah bi Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ila qutbul maqam Syabdul Qadir rajul qutbul ahwal Abu Yazid al-Busal qutbul alim Muhammad bin Al-Ghazali qutbul bilasun Asyad bin Abdul Jamil banjir jamil awal salim masyaallah maghribiha bariha khususan wa walidina waladikum anallahu yataghashsha bi rahmah wa ya'idu alaina min barakatihim wa sararihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunyal akhirah wa yatawafana ala milatihim wa yahsyuruna fi jumratihim bi khairin wa afiyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa man walah fi kulli dzarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddad lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan segala karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita di subuh yang ke-25 daripada Ramadan ini dapat kembali kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita berada di pagi ataupun subuh Jumat, dan juga adalah kita di hari ini sudah memasuki berada di akhir-akhir daripada Ramadan ini, yang mana adalah semoga daripada semua amal saleh yang kita kerjakan di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat serta salam marilah selalu kita berusaha menghaturkannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin. Hadirin wal hadirat keluarga beratan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ulun melanjutkan daripada materi pada pagi hari ini, ulun kembali mengingatkan kepada kita berataan untuk tidak melupakan berniat i'tikaf di dalam masjid ini. Pada kesempatan pagi hari ini ulun akan sedikit mengulang kaji daripada materi yang berkenaan dengan zakat fitrah. Secara umum zakat itu bisa dibagi atau diklasifikasikan kepada dua bahagian. Pertama ada zakat harta, kemudian ada zakat badan. Zakat badan ini
atau bisa juga disebut dengan zakat fitrah. Summiyat bidzalika li'annaha tajibu inda fitrin nasi min saumi Ramadan. Dinamakan dengan zakat fitrah karena zakat ini wajib ketika berbukanya manusia ataupun masyarakat min saumi Ramadan, ketika puasa Ramadan. Artinya ketika dia sudah selesai daripada menunaikan ibadah Ramadan, puasa Ramadan, maka ada kewajiban lanjutan baginya untuk melaksanakan ibadah bernama zakat fitrah. Tetapi secara umum antara zakat fitrah dan puasa Ramadan tidak berkaitan secara langsung. Artinya kalau misalnya ada orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan, apakah dia tidak wajib zakat fitrah? Kada, tetap wajib zakat fitrah. Nah itu artinya dalam hal ini zakat puasa. Artinya kalau perennya kaina dianggap aku jar kada sing puasaan Ramadan ini. Misalnya nih kada sing puasaan sehari-hari ada puasa, aku jar kada wajib tuh zakat fitrah. Itu ngarannya keterlaluan. Nah itu kebanyakan ruginya sudah mana kada sing puasaan, fitrah pulang parai. Nah itu. Jadi artinya fitrah kemudian puasa. Nah ini. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafathi wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitrah ini merupakan pensuci bagi orang yang berpuasa daripada kotoran ketika dia berpuasa. Artinya fungsi daripada zakat fitrah ini ada sifatnya untuk diri pribadi orang yang berpuasa sebagai tuhratun tadi, kemudian wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Fungsi yang kedua daripada zakat fitrah adalah memberi makan kepada orang fakir dan miskin. Nah ini zakat fitrah. Jadi fungsinya ada bagi diri pribadi orang tersebut dan berfungsi juga kepada orang lain. Kepada dirinya sebagai pembersih, kepada orang lain fuqara wal masakin, orang fakir dan miskin adalah sebagai daripada memberi makan. Nah ini hukmuha wajibatun bil ijma. Hukum zakat fitrah ini disebutkan di dalam referensi yang ulun pakai ini, kitab Taqriratus Sadidah halaman 418, susunan daripada Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Qab. Beliau menyebutkan hukum daripada zakat fitrah ini wajib bil ijma, wajib secara sepakat ulama. Ini kemudian ada beberapa kategori waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Pertama, waktu wujubin. Pertama adalah waktu wajib orang tersebut mengeluarkan zakat fitrah. Kapan dia berada pada posisi wajib mengeluarkan zakat fitrah ini adalah biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal, dengan memperdapati atau berada satu bagian daripada bulan Ramadan dan satu bagian daripada bulan Syawal. Makanya di dalam kitab Tangga Pelajaran Ibadah susunan daripada yang mulia Guru Haji Ahmad Juhdi di bin Muhammad Ramli Pamangkih, itu diantara asbab zakat fitrah, pertama Islam, kedua merdeka, yang ketiga memperdapati akhir
atau memperdapati tenggelam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Artinya kalau seseorang dia bertemu dengan satu bagian dengan Ramadan dan satu bagian dengan Syawal, maka orang ini masuk kepada kategori wajib mengeluarkan zakat fitrah. Secara umum, untuk lebih mudah memahaminya bagi kita, kalau posisi kita saat ini, kita nih masih berada di bulan Ramadan. Kita nih masih berada di posisi bulan Ramadan. Artinya kita nih belum ada kepastian menemui dengan bulan Syawal. Di saat ini posisi kita belum masuk kepada kategori wajib untuk berzakat fitrah. Tapi nanti akan kita di sini di pembagian waktu yang selanjutnya adalah disebut waktu jawaz, waktu boleh. Apabila boleh mengeluarkan zakat fitrah ini min awali Ramadan. Artinya walaupun orang itu belum berada kayak kita ini, belum berada atau belum menemui daripada bulan Syawal, kita sudah boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah ini. Nah, jadi ketika seseorang tadi dia memperdapati tenggelam matahari akhir Ramadan atau memperdapati satu bagian daripada Ramadan dan satu bagian daripada Syawal, wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Maka ini kalau kita lebih persempit pembahasannya, misalnya kalau ada seseorang lahir misalnya kita hari ini buka puasa jam 18.27 misalnya nih, nang di jadwal di HP ulun lah, nggak tahu nang di jadwal di buhan pian di langgar di masjid atau bah nih, bilanya sama alhamdulillah, bila belain talawas tombon buhan pian nya buka puasa tuh sama nih gini di Parluaka malaran sama net tuh berapa suap udah. Jadi misalnya ini waktu maghrib jam 18.27 ada lahiran, kemudian anaknya itu lahir jam 18.20, jam 18.20 lahiran sempurna jam 18.20, maka anak ini bagi orang tuanya wajib di zakat fitrahi. Kenapa? Karena anak ini memperdapati biidraki juz'in min Ramadan, memperdapati satu bagian daripada Ramadan yang 7 menit tadi kan 18.20 lahirnya, kan 7 menit lagi habis maghrib, habis Ramadan, masuk Syawal. Nah, jadi yang 7 menit ini inya sudah berada di muka bumi, sudah lahir, padahal umurnya di Ramadan 7 menit aja ini. Dan pastinya artinya inya misalnya berumur dan bertemu lagi dengan awal Syawal setelah maghrib bertamu 18.27 maghrib sampai anggap contoh pulang nih 18.35 si kakak-anakan ini tadi habis umur, lahir tadi jam 18.20, habis umurnya jam 18.35 berarti sebelum dilewasakan sedikit. Jadi kan maghribnya ada, Syawalnya ada, zakat fitrah ini anak. Kenapa? Ramadan ada, Syawal ada, walaupun dengan waktu yang sangat sempit. Apalagi ya kayak kita ini di Ramadan sabulanan ada becungkungan orangnya, Syawal kaina sampai tahun kaina hidup pulang. Nah, maginnya ham zakat fitrah wajib nang kayak kita ngene. Nah, nenta. Ini waktu wajib. Kemudian di dalam kitab tangga pelajaran ibadah juga disebutkan sebab selanjutnya yang mewajibkan seseorang zakat fitrah adalah
mempunyai kelebihan perongkosan untuk dirinya dan orang yang wajib nafkah atasnya untuk malam hari raya dan hari raya. Sebenarnya kalau perasaan ulun di masa kita saat ini, untuk syarat yang keempat ini alhamdulillah kita ini berada di dalam posisi kebanyakan nyaman-nyaman haja. Amun variannya talihat kita toh, oh variannya ada di hujung sana, ini orang kada mampu tapi rajin variannya penyembahyang kaina turun maghrib sampai isya begenah aja di masjid. Nah itu, oh ini makin nang kayak ini ada orang, ini kita makin perhatian, makin berdahulu sebelum haraya menjungi fitrah anu sidin. Nah, nangaran fitrah sudah diterima sidin, hendak fitrahakan pulang ini jad. Oke, silakan. Labihan sudah banyak haja. Bakal kadut sidin beres. Nah, difitrahakan sidin, ampun sidin pulang, ada apa-apa, akor-akor saja itu. Karena ada haja kayak itu nak untuk sidin kelebihan perongkosan. Apalagi kalau standar kita wayah ini, alhamdulillah artinya perasaan asa nyaman haja berdataan. Nah nento walaupun pindah duit karingan, nah nento kadeda kalau duit yang beninisan. Artinya kan makanya nila habis saja, paten bepanggang habis saja. Nah nento artinya itu tuh buktinya nyaman-nyaman haja kehidupan wayah ini. Baju harat-harat haja kadeda kalau pakai baju karung dede, pakai baju katupat dede juga, nah ada gambarnya aja nih tuh, kenyataannya dede. Nah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua waktu fadilah, itu tadi yang pertama waktu wajib, artinya seseorang itu berada pada posisi waktu wajib. Yang kedua waktu fadilah, waktu yang utama, yaumul id ba'da tul'il fajri wa qabla salatil id wal afdalu ba'da salatil fajr. Waktu fadilah adalah di hari raya Idul Fitri setelah timbul fajar sebelum salat id, dan lebih afdal lagi setelah salat fajar, setelah salat subuh. Jadi ini waktu nang fadilah, mengeluarkan zakat fitrah atau menyerahkan zakat fitrahnya ini setelah salat subuh. Maksimal waktunya waktu fadilah ini adalah sampai sebelum pelaksanaan salat id. Makanya kalau kita berbicara tentang sembahyang Idul Fitri, kalau untuk sembahyang hari raya, untuk Idul Fitri itu disunnahkan memperlambat pelaksanaannya supaya memberi waktu yang panjang kepada masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di waktu yang fadilah. Makanya ada satu daerah, nah ulun temukan buhan sidin itu sembahyang Idul Fitri jam 9. Kalau ada salah jam 9. Kenapa? Julung kenapa kalau landungannya itu? Karena jasidin kami memberikan waktu yang panjang kepada jamaah, kepada masyarakat lingkungan masjid kami untuk melaksanakan zakat fitrah di waktu yang fadilah, di waktu utama. Dan kami di sini dia sudah terbiasa seperti itu, malahan selajur antar fitrah, sajur silaturahmi. Nah, nento. Jadi jam 9 sembahyang Idul Fitri, imbah tentang itu hanya nang jauh-jauh aja lagi diilangi. Nah, nento ada kita kadang ampun maaf. Sembahyang Idul Fitri banca ancap. Ah nento, banca ancap. Ya jam 7 sudah digawe. Ah nento. Jadi sasadangnya aja. Kalau barangnya kayak kita di masjid pantai ini, misalnya 7:30, sadang aja. Karena apa? Amun kalandungan jam 9 panas. Panas yang di halaman. Ah nento. Lawan kayaknya macet, orang nak lalu ngaleh. Ah, buan pian sini sembahyang sampai ke tanah. Kalau nyong bisa lalu sini bang, ampun apa aja. Araya bisa lalu sini udah tahu. Nah, nento. Amun sawat jam 9 harus sembahyang hari raya di sini. Mana panas, maras di tanah-tanah panas. Nah, nenya sembahyang hari raya itu alhamdulillah pasti ngambeludak di mananya aja. Nah, nento. Makanya bila nak tahu jumlah umat Islam, lihati sembahyang hari raya. Bila nak tahu kualitas sembahyang, kalau kualitas umat Islam tuh lihati subuhnya.
Nah kayak buhan pianek masya Allah. Nah neta jadi napa jadi masya Allah, alhamdulillah hari hujan turunan haja. Nah neta coba ada turunan maras ulon mulai duli saurangan ulun haja datang mulai duli bebaju hujan buhan pian nampar sehingga ada datang. Nah laporkan jolon buhan pantai kadanan datangnya Pak Ai. Nah itulah. Kemudian yang ketiga ya tadi yang sebutkan di atas tadi, waktu jawaz, waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah. Waktu boleh ini adalah mulai daripada awal Ramadan. Ini lebih-lebih lagi kalau misalnya ada kita lihat orang yang memang memerlukan daripada bahan makanan. Nah, kita serahkan berdahulu. Nah, itu supaya terbantu sidin tersebut. Nah, kemudian kewajiban zakat fitrah ini setiap orangnya adalah sa'un min kulli syakhsin. Satu sa' di setiap orang. Setiap orang ini laki-laki, perempuan, tua, muda sama berataan. Itu sama satu sa'. Jadi satu sa' itu adalah arba'atu amdadin bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sa' itu sama dengan 4 mud. Mudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma yusawi halian, dan 4 mud atau satu sa' itu dengan takaran kurang lebihnya dengan timbangan kurang lebihnya 2,75 kg takriban. Kalau ditimbang 2,75. Kalau ditakar di dalam kitab tangga ibadah disebutkan oleh beliau adalah 3/3 liter. Kangalihan lihjer begeganjilannya itu. Kenapa jadi timbul ganjil itu? Karena asalnya asalnya takaran Arab. Ketika dikonversi dengan takaran konvensional wayah ini, bisa dengan takaran ataupun timbangan, maka timbulnya baga ganjilan tadi. Supaya kada ganjil, genapakan. Jangan genapakan behalus, bagenal menggenapakan itu. Buhan pian tuh menada bisi duit 98.000. Mama Allah ganjilnya duit kong ini ejar. Cak ada aja nang beri 2.000. Nyaman genap 100.000. Pilih mana pian ganjilnya tuh jadi 100 kah atau jadi 95 kah? Rata-rata pasti mau melontak ini aku nang genap jadi 100.000 kalau daripada 95.000. Nah, itu tuh. Jadi amun variannya amun anak betimbang nukar beres variannya di pasar, timbangakan beres 4 kilo 3 kilo. Nah labihan sudah nih tuh nang belitar bang 4 liter. Nah kada apa juga setahun sekali setahun sekali bayar pajak sepeda motor bang 3 buah sepeda motor di rumah. Aduh ini kadang bayari. Kenapa? Kalau rajia pada SIM kayak itu juga 5 tahun bila parak mati pikir dah hendak bayari hendak memperpanjang. Nah itu kenapa? Padahal SIM tuh 5 tahun pian ulon kada sing jepayan polisi. Anak amanakan polisi kada dijepayakannya juga. Padahal Allah minta jepayakan oleh polisi. Taganya seorang juga bila ada polisi balalo minta maaf bila ada bapak polisi nih. Ya, tapi hakun juga kadang padahal aktif pada SIM ulon enta. Tapi wah ini jangan di jepa-jepayakan untuk dembu SIM. Injak kaparakan. Setahun sekali bepitrah. Enta. Jadi maksimalkan takarannya variannya diganale 4 liter paling saya kurang. Nah, bagus lagi. Barasnya pamakan seorang paranya nang 15.000. Nang bepitrah berapa? 18.000 variannya. Nah, itu mantap. Ini nang makan 18.000, fitrahnya 15.000. Nah, alahai. Artinya
asa maras kaituna. Jadi baik nang dilebihi kalau nento supaya rajakinya begeuna juga. Kemudian zakat fitrah ini adalah makanan pokok. Misalnya makanan pokok kita makan nasi. Jangan nasi yang ditakar. Beres. Mau nasi ditakar besi. Aku jar makanan pokok nasi. Jadi kutakar nasi. Jangan ditakar kayak beres. Misalnya di daerah tersebut makanan pokok orang roti, gendong keluarkan. Makanan pokok di daerah tersebut jagung ditakar. Orang di sini juga ada bau makanan, kan ada bejakat. Kalau ibaratnya kami sini aja ada bau makanan, kami sini aja makan kullah ahad aja. Bila asa lapar baca kalau asa ribu kanyang. Nah, amun ka itu kada bapak bagus saja juga. Jadi kada bejajakatan, kenapa? Kullah ahad aja nang dimakan. Kan kada lebih memudel nih toh. Jadi bila merasa lapar baca kullah ahad. Amun ulun kada kawa. Jujur aja, kalau ibaratnya asa lapar barot nah, ang baca kullah ahad asa ribu, maginnya pingsan. Nah, nento. Jadi napa? Tetap mencari padaringan kalau. Nah, nento. Jadi zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Nah, jadi kesimpulannya pertama zakat fitrah ini kewajiban bagi kita bila memperdapati dengan akhir Ramadan dan awal Syawal. Kemudian zakat fitrah ini adalah makanan pokok daerah masing-masing. Kemudian takarannya untuk kita kalaunya beras ini adalah satu sak tersebut takriban kurang lebihnya kalau ditimbang 2,75 kg dan untuk daripada litarannya 3/3 liter atau kalau orang bahari menyambat 10 muk susu. Nah, ini 10 muk susu. Kalau ada mut-mutan pakai mut. Nah, itu. Kalau ada pakai mut, kalau ada berisi mut, pakai mut. Itu 4 mut. Kalau ada berisi takaran nang sok, 1 sok. Nah, itu. Bukan apa gerang je nangaran mut nah itu. Apa gerang je dan 1 sok nah itu. Gampang. Bukan pian ada haji bisi HP Android tulis itu. Bila kadang menulis itu bersuara HP yang di HP itu nah picik na mikrofonnya nah itu. Gambar mut timbulam. Gambar sok timbulam. Nah itu. Wah ini Google itu ditakoni pintar benar. Amun ulun ditakoni bisa dapat jawab. Amun Google nya dapat harus jawabakan. Nah itu pang bilanya masalah hukum kiai Google, bila masalah nang ilmu alam nah itu paman Google dapat harus dijawab. Nah itu toh. Dan kalau buhan pian ada berisi mut-mutan lebih utama lagi kalau manakar pakai mut itu jubung. Artinya kadang nang dipapas kayak kita bentuk menukar beres kayak itu nah jubung. Nah itu nah pejurang tuh gunung rumbihan itu ngarannya. Nah itu jadi itu lebih bagus lagi kayak itu. Jadi nang kita pikirkan jangan merasa wah jah kebanyakan ini jar kebanyakan kada, tapi yang kita pikirkan apa? Oh ini zakat fitrah kewajiban atasku setahun sekali ya. Nah itu aku ini sudahnya kada berdagang kada beramal zakat berdagang. Aku ini sudahnya kada behuma kada ada juga berzakat behuma. Makanya orang-orang kampung kan biasanya sidin kenapa jepian behuma? Hanya itu kada papa aja cuai aja aku bahuma ini supaya kawa ma'amalakan ilmu bajakat bahuma. Amun aku kada bahuma kada ma'amalakan ilmu jakat. Nah itu tuh orang tua tuh kadang sidin hakun bahuma itu kenapa supaya ma'amalkan ilmu jakat. Nah itu jadi kita nang alhamdulillah merenya kawa parak ini sudah nang kita amalkan ilmu jakat fitrah. Nah itu nya ilmu itu bila inya ada kita pelajari dan kita amalkan maka makin bertambah. Nah itu makin bertambah. Semisal contoh kita sembahyang kita tahu ilmunya bersiwak kita bersiwak. Nah itu makin bertambah ilmunya selain daripada dapat fadilah apa namanya kesunahan tersebut apalagi di bulan Ramadan ini makinnya baganal. Nah itu nah ini nih daripada beberapa hal yang berkaitan dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan zakat fitrah yang kita tunaikan menerima ibadah puasa kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jamasakhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi din wa sawadakar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhan